never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Bertanding di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 22 Februari 2025, melawan GS Charter Seoul Kicks, Red Force menang 3 set langsung, 25-23, 25-23. Pada laga ini Vanja Bukilic, Serbia, hanya sempat tampil pada awal set pertama. Namun, karena terkilir serangan Megawati Hangestri Pertiwi dibantu oleh pemain lain. Sebut saja Jung Ho Yang, Park Eun Jin, middle blocker, Pyo Sung-ju hingga Jeon Da-bin, outside hitter, yang merupakan pemain Rookye. Jeon yang mengganti Bukilic mampu mengisi lini serang yang ditinggalkan Bukilic. Selain menang, Red Sparks menambah 3 poin untuk naik ke posisi kedua dengan menggeser Suwon Hyundai EC Hillstate yang kalah 0-3 dari Pink Speeders pada laga sehari sebelumnya. GS Chalters mendapat poin pertama setelah serangan Megawati berhasil diblok. Kesalahan dibuat Jung Ho Yang sehingga membuat lawan unggul 2-0. Megawati menebusnya dengan serangan, tetapi GS Chalters kembali memimpin 3-1. Red Sparks berusaha mendekat 2-3. Red Sparks berusaha mendekat 3-4. Namun, kesalahan Pyo Sung-ju saat menyerang membawa GS Chalters memimpin 5-3. GS Chalters semakin intens memblok. Kali ini Pyo yang lebih banyak menyerang berhasil dihalau hingga menjauh 3-7. Red Sparks mengejar ketertinggalan 4-7 yang dibalas GS Chalters dengan memimpin 8-4. Selepas technical timeout, Red Sparks perlahan mendekat 7-9. Bukilic terjatuh dan kaki kirinya terkilir saat salah mendarat setelah melakukan blok dan tak sengaja menginjak kaki Giselle Silva. GS Chalters selalu menjauh 11-7 setelah Red Sparks mengganti Bukilic dengan Jeon Da-bin. Red Sparks berusaha bangkit dengan mendekat September 11. Setelah itu, GS Chalters memanfaatkan momentum tersebut dengan melebarkan jarak 13-9. Megawati mendekat Oktober 13. Serangan yang tidak dapat diblok membawa GS Chalters memimpin. Namun, kesalahan servis Giselle Silva memberi poin tambahan bagi Red Sparks. Pyo memblok untuk membuat Red Sparks mendekat 13-14. Asa terus dijaga Red Sparks dan mendekat 14-15. Serangan Pyo membawa skor kedua tim menjadi imbang. Red Sparks berbalik memimpin 16-15 lewat blok Park Eun Jin. Blok Red Sparks kembali hidup untuk menjauh 17-15. Serangan Silva yang gagal dibendung membuat GS Chalters mendekat, tetapi Red Sparks menjaga posisi tetap unggul. Servis Pyo yang keluar membuat GS Chalters mendekat lagi, 17-18. Jeon menambah keunggulan Red Sparks lewat spike kerasnya. Silva terus menjadi ancaman Red Sparks untuk mendekat, 18-19. Tip ball Jung dan serangan cepat Megawati membawa Red Sparks menjauh, 21-18. GS Chalters kembali mengusik keunggulan Red Sparks dan tertinggal hanya satu angka, 21-22. GS Chalters bertubi-tubi memblok serangan Red Sparks dan mencatat skor imbang, 22-22. Megawati menjaga asa Red Sparks memimpin, 23-22 dengan serangannya dilanjutkan dengan set point, 24-22. Serangan Silva membawa GS Chalters menambah angka. Yeom Hyeseon menutup set ini menjadi milik Red Sparks. Sementara itu, serangan Rookye, Jeon Da-bin membuka poin pertama Red Sparks pada set kedua. Jung Ho yang menambah poin Red Sparks. GS Chalters mengejar ketinggalan 2-3. Serangan Megawati kembali mengalir untuk menjauh 4-2. Park Eun Jin membawa Red Sparks melebarkan jarak. Red Sparks unggul, 8-3. Blok Park Eun Ji dalam duel 1 lawan 1 dengan Silva menambah keunggulan Red Force. Pyo tampil gemilang dalam variasi serangan. Taktik Megawati yang seperti akan menyerang dibalas dengan passing bola dan Red Sparks menjauh, 11-3. Kim Ji-won menambah poin bagi GS Chalters, Juli 12 dengan mengincar Jeon. Red Sparks menjaga posisi tetap memimpin 17-7. GS Chalters mencetak 3 poin beruntun untuk mendekat, Oktober 17. Park Hye-min lalu masuk menggantikan Pyo. Keberhasilan memblok serangan Megawati membuat tim legendaris menambah angka.
Namun, Silva kembali melakukan kesalahan servis dan Red Sparks menjauh, 18-11. Gaya bermain Megawati Hangestri bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Putri 2024-2025 sudah mulai terbaca lawan. Hal itu terbukti ketika Red Sparks menelan kekalahan dari I-Peppers, Rabu lalu. Bermain di Yeomju Gymnasium, Red Sparks kalah dari I-Peppers dengan skor 0-3. Di laga tersebut, Megawati benar-benar seret poin. Pevoli berjuluk Megatron itu hanya mampu mencatatkan 12 poin. Tingkat keberhasilan serangan Megawati bahkan menjadi yang paling rendah di antara pemain Red Sparks, yakni sebesar 30,6%. Tidak hanya itu, catatan 12 poin di laga melawan I-Peppers menjadi yang paling rendah bagi Megawati musim ini. Sebelumnya, catatan terendah Megawati yakni 16 poin saat Red Sparks melawan IBK Altos, pada 12 Februari lalu. Di sisi lain, Han Yumi yang merupakan legenda Red Sparks dari jauh-jauh hari telah mengingatkan Megawati Hangestri soal beomsil atau error. 3 bulan lalu, Han Yumi juga menganjurkan agar Megawati Hangestri mengurangi tingkat beomsil meski dia mampu buahkan banyak poin. Megawati Hangestri sebenarnya tengah dalam performa prima menyusul rentetan poin yang dia hasilkan untuk Red Sparks sekaligus bawa dirinya menjadi top skor. Sejauh ini, Megawati Hangestri masih kokoh di peringkat ketiga top skor V-League 2024-2025 dengan 693 poin hasil dari 28 kali pertandingan bersama Red Sparks. Bukan hanya statistik individu, Megawati Hangestri juga sukses pertahankan tren positif Red Sparks dengan mengunci 3 kemenangan beruntun di liga. Namun saat hadapi I-Peppers di putaran kelima, Rabu, 19 Februari 2025, kemarin, penampilan Megawati Hangestri dan kolega di Red Sparks seolah anti klimaks. Pasalnya, Red Sparks yang datang bersama pelatih Ko Hye-jin untuk bertandang ke Gwangju kalah dengan skor telak dari tim tuan rumah yaitu I-Peppers. Dalam laga yang dihelat di Peppers Gymnasium, Gwangju, Red Sparks harus rela mengaku. Ketika Red Sparks kalah dari I-Peppers, Megawati Hangestri hanya mencetak 12 poin dengan tingkat serangan sukses yang cukup rendah yaitu 30,56%. Bahkan secara khusus Kapten I-Peppers Park Jeng-ah mengungkapkan rasa bangganya lantaran mampu melakukan blok sebanyak 6 kali atas Spike Megatron. Karena saling terkait dengan Mega, saya banyak berlatih untuk menghalau, blok, Mega dalam garis lurus dan saya pikir itu berjalan dengan baik, ujar Park Jeng-ah. Sementara itu, situasi yang dialami Megawati Hangestri saat ini sebetulnya sudah pernah terjadi pada 3 bulan lalu. Bahkan, legenda Red Sparks Han Yumi ikut angkat bicara. Lebih mencengangkan lagi, hal tersebut juga terjadi ketika Red Sparks berjumpa I-Peppers dalam laga putaran pertama V-League 2024-2025 pada bulan November silam. Memang, pada duel tersebut, Red Sparks menang meyakinkan atas I-Peppers dan Megawati Hangestri seperti biasanya keluar sebagai top skor dengan 26 poin. Han Yumi pun sempat memuji penampilan Megawati Hangestri yang seakan tidak terbendung dalam mencetak skor kemenangan bagi Red Sparks. Saya rasa di sini ada Mega yang tampil makin kuat hari ini, versus I-Peppers. Dia menunjukkan kekuatan serangan yang sangat bagus sejak awal, papar Han Yumi. Namun dalam kesempatan itu, Han Yumi juga sedikit menyentil Megawati Hangestri yang beberapa kali masih melakukan kesalahan atau beomsil. Menurut kakak dari Han Songi itu, kesalahan yang tidak semestinya perlu diperbaiki oleh Megawati Hangestri dan ini juga menjadi PR bagi tim pelatih Red Sparks. Megawati Hangestri memiliki serangan yang sangat bagus. Di pertandingan tersebut, presentase serangannya cukup tinggi meski Mega masih melakukan kesalahan yang tak semestinya, tegas Han Yumi. Akan tetapi, kritikan yang diberikan oleh Han Yumi kepada Megawati Hangestri soal tingkat kesalahan atau beomsil seakan terulang kembali. Ketika Red Sparks kalah dari I-Peppers pada Rabu kemarin, Megawati Hangestri masih melakukan beomsil bahkan 9 kali spikenya berhasil dihentikan. Nama Megawati Hangestri Pertiwi sudah tidak terlihat dalam ranking pebola voli putri terbaik 2025 di laman volleyball.net setelah sempat menghuni nomor 1. Kabar Megawati Hangestri Pertiwi dinobatkan sebagai pebola voli terbaik 2025 versi volleyball.net sempat ramai diperbincangkan di tanah air.
Volleyball.net sendiri merupakan situs database pemain dan tim bola voli paling populer di mana penggemar bisa ikut berkontribusi. Ramai pemberitaan bahwa Megawati menghuni posisi pertama dengan 80 poin. Namun, rupanya ada kesalahpahaman di sana, nama Megawati telah menghilang dari daftar. Nama Megawati bahkan sudah tidak ada di halaman pertama yang memuat 30 pemain dengan poin tertinggi. Satu-satunya pemain dengan ranking sebesar 80 poin adalah Taylor Trammell, middle blocker asal Amerika Serikat yang bermain di kompetisi antar kampus di negeri Paman Sam. Rupanya, peringkat pemain terus diperbarui seiringnya berjalannya waktu. Di sisi lain, Hyundai Hillstatter mengirimkan tantangan kepada Megawati Hangestri dan Red Sparks dalam perebutan tiket ke babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Hyundai Hillstatter, Kang Sung Hyong, menegaskan bahwa timnya tidak fokus pada posisi 2 atau 3 klasemen, melainkan lebih mempersiapkan diri untuk laga playoff. Saat ini, Hyundai Hillstatter menghadapi tantangan besar setelah kehilangan pemain asing Asia, Wipawe Srithom, akibat cedera. Sebagai gantinya, tim memutuskan untuk mengandalkan pemain lokal daripada mencari pengganti di bursa transfer, yang dinilai tidak memberikan jaminan hasil instan. Persaingan menuju babak playoff semakin sengit dengan hanya Hyundai Hillstatter dan Red Sparks yang berebut posisi runner-up. Sementara itu, mengejar Haeungguk Live Pink Speeders di puncak klasemen dianggap nyaris mustahil. Oleh karena itu, kedua tim harus berjuang keras untuk mengamankan posisi terbaik menjelang fase gugur. Red Sparks sendiri baru saja mengalami kekalahan telak dalam laga terakhirnya. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu takluk dengan skor 0-3 dari iPepper saat bertanding di Eomju Gymnasium, Korea Selatan. Kekalahan ini sangat menyesakan bagi tim Megawati. Pasalnya, jika meraih kemenangan atas iPeppers dengan skor berapapun, Red Sparks dipastikan mengambil alih peringkat kedua dari Hyundai Hillstatter. Tapi realisasinya justru tidak seperti skenario. iPeppers yang lazimnya menjadi bulan-bulanan Red Sparks, justru berhasil menggebuk skuad asuhan Ko Hye-jin. Walhasil Red Sparks tertahan di peringkat ketiga bermodal 55 poin, atau terpaut 2 angka dari Hyundai Hillstatter. Memandang hal tersebut, Kang Sung Hyong berpendapat tidak peduli siapa yang finish di posisi kedua antara Red Sparks atau Hyundai Hillstatter. Fokusnya ialah membenahi titik lemah permainan tim. Pasalnya, kehilangan Wipawe akibat cedera lutut sangat terasa bagi Hillstatter. Sang juara bertahan alami goncangan hebat di posisi belakang. Wipawe yang musim lalu membantu Hyundai Hillstatter juara Liga Voli Korea, memiliki peran besar dalam menyeimbangkan permainan. Khususnya ketika risih. Teter timnas voli putri Thailand itu juga divonis tidak bisa membela tim hingga akhir musim. Alih-alih cari pengganti dari draft asing Asia, Hyundai Hillstatter memilih memanfaatkan pemain lokal yang ada. Kekalahan yang kami alami dari Red Sparks beberapa waktu lalu menunjukkan fakta jelas ada celah di lini pertahanan, buka sang pelatih. Saya pikir, pertandingan di musim semi, playoff, akan jauh lebih penting ketimbang perebutan posisi 2 dan 3, dengan Red Sparks, sambung pelatih asal Korea Selatan. Kang Sung Hyong sudah memilih pengganti Wipawe, yakni Go Yerim, yang dipercaya tampil saat Hyundai Hillstatter dikalahkan GS Chalters 3-2. Kita akan memperbaiki dengan memperhatikan detail-detail kecil. Kita sudah melihat seperti apa kualitas pemain pengganti, dan saatnya membandingkan apakah mereka lebih baik dari pemain lokal. Hasilnya, saya membutuhkan pemain yang berposisi sebagai outside hitter, yang mampu passing dengan baik. Setelah melihat seksama, kami memilih untuk mempertahankan skuad yang ada dengan memaksimalkan pemain lokal, sambungnya. Yang lebih mengejutkan bukan hanya hasil pertandingan. Usai laga, pelatih Ko Hye-jin beserta para pemain Red Sparks langsung meninggalkan lapangan tanpa melakukan peregangan maupun menyapa para pendukung yang sudah datang jauh-jauh ke Gwangju. Keputusan ini memicu kemarahan para penggemar. Red Sparks harus meminta maaf kepada para penggemar yang datang mendukung mereka. Tapi setelah pertandingan, mereka bahkan tidak menyapa supporter, tulis akun dalam unggahan Instagram resmi Red Sparks. Hasil buruk ini tidak lepas dari buruknya performa Red Sparks dan kokohnya pertahanan iPeppers. Statistik pertandingan menunjukkan betapa dominannya iPeppers dalam laga ini.
Tembok pertahanan iPepper sukses mematikan pergerakan dua mesin serangan Red Sparks, yakni Megawati Hangestri dan Alexandra Bukilic. Berkali-kali spike dari Mega berhasil diblok lawan, membuat performanya anjlok.